Koneksi antar materi modul 3.1. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka ing ngarsa Songtulodo memberikan pengaruh yang besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai guru harus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Triloka ing madya mangunkarsa, yang pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahan secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tutwuri Handayani. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap guru seharusnya memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya. Nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut antara lain adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan dari dua pilihan yang secara logika dan rasa keduanya benar. Berada pada situasi dilema etika atau berada pada dua pilihan antara benar melawan salah, yang mengharuskan kita berpikir secara seksama untuk mengambil keputusan yang benar. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan buah dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh kita. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu berpihak pada peserta didik. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, inovatif, kolaborasi, dan berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisir kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita?
terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dari kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh coaching yang telah dibahas pada 2 modul sebelumnya. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Dengan langkah coaching model Tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching model Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktik dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid? Sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal? Dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan? Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan dengan semangat merdeka belajar. Model Tirta menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching sebagai bentuk pendekatan komunikasi sebagai seorang pendidik. Pendekatan coaching dalam komunikasi diperlukan karena kita melihat para murid kita sebagai sosok yang merdeka. Sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Mereka harus memerlukan dorongan dan tuntunan dari kita sebagai pemimpin pembelajaran untuk melejitkan potensi mereka. Tirta adalah satu model coaching yang diperkenalkan dalam program pendidikan guru penggerak. Tirta dikembangkan dari model GROW. GROW adalah akronim dari Goal, Reality, Option, dan Will. Goal atau tujuan yaitu coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching ini. Reality atau hal-hal yang nyata yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Option atau pilihan yaitu coach dalam hal ini membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Will atau keinginan untuk maju yaitu komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Tirta akronim dari tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Bagaimanakah kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Seorang pendidik, kita harus mampu menjembatani perbedaan murid dan gaya belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran, murid mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid
dapat terakomodir dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran dan dapat mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Berpihak pada murid dan mengutamakan kepentingan murid dapat tercipta dari tangan pendidik yang mampu membuat solusi tepat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu melihat permasalahan dari berbagai kacamata, dan pendidik yang dengan tepat mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika ataukah bujukan moral. Sebagai seorang pendidik, ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak sadar, akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga sebaliknya, jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai harapan semua pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral dan etika yang tepat sasaran, benar, dan meminimalisir kemungkinan kesalahan pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, khususnya peserta didik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Yang tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisa kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan muncul karena masalah perubahan paradigma dan budaya sekolah yang sudah dilakukan sejak selama bertahun-tahun. Di antaranya adalah sistem yang kadang jika memaksa guru untuk memilih pilihan yang salah atau kurang tepat dan tidak berpihak kepada murid. Kemudian,
Tidak semua warga sekolah berkomitmen tinggi untuk menjalankan keputusan bersama, serta keputusan yang diambil kadangkala tanpa sepenuhnya melibatkan guru, sehingga muncul banyak kendala-kendala dalam proses pelaksanaan pengambilan keputusan. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut saya, semua tergantung kepada keputusan seperti apa yang kita ambil. Jika keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, dalam hal ini tentang metode yang digunakan oleh guru, media, dan sistem penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun, apabila keputusan tersebut tidak berpihak pada murid, dalam hal ini metode, media, dan penilaian, maka murid tidak akan berkembang sesuai potensi dan kodratnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan, dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi ibarat pisau yang di satu sisi, apabila digunakan dengan baik, akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, atau disebut juga well-being. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah
pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Demikian paparan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Guru bergerak, Indonesia maju.